Shalom anak-anak Miss, salam sehat, salam adaptasi. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika lagi. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat kembali memulai pembelajaran matematika kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa nanti kami akan mengadakan PHT, kiranya Engkau sertai kami dalam menjawab soal yang nantinya akan diberikan guru kami kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya, kamu telah mempelajari apa itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, hari ini kamu akan mempelajari mengenai FPB atau kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling besar. Jadi, nanti kita akan mengambil faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang terbesarnya. Nah, cara menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan yang pertama adalah dengan cara pohon faktor. Nah, cara menggunakan pohon faktor yang pertama adalah kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Nah, contoh soalnya, tentukan FPB dari 24 dan 30. Nah, cara yang pertama adalah menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Jadi, kita menentukannya dengan cara pohon faktor. Kita tentukan dulu pohon faktor dari 24. Nah, ingat anak-anak Miss, cara menentukan pohon faktor adalah yang di sebelah kiri kita adalah bilangan primanya. Nah, bilangan prima kemarin ada berapa aja sih, Nak? Kita ulang ya, Nak. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7. Berapa lagi, Nak? 11. Kemudian ada 13. Ada 17 dan seterusnya. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi, 2 ini hanya bisa dibagi habis oleh 2 dan 1. Tidak ada bisa pembagi yang habis dibagi oleh bilangan 2. Nah, kita lihat dulu, kita tentukan pohon faktor dari 24. Kita mulai dari bilangan prima 2. Jadi, kita letak di sini 2. 24 kita bagi 2. Berapa, Nak? Ya, 12. Kemudian, kita pohon faktorkan lagi. Kita coba lagi 2. 12 kita bagi 2. 12 bagi 2 berapa, Nak? Ya, 6. Nah, 6 ini belum berakhir ke bilangan prima kan, Nak? Ya, kita masih bisa bagi lagi. Kita bagi itu dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, hasil akhirnya harus bilangan prima. Jadi, 3 itu sudah termasuk bilangan prima, kita stop sampai di situ. Kemudian, kita tentukan lagi pohon faktor atau faktorisasi prima dari 30. Faktorisasi prima 30 ada berapa aja sih, Nak?
kita mulai dari 2. 30 kita bagi 2 dulu. Berapa, Nak? Iya, 15. Kemudian kita bagi berapa lagi, Nak, dengan bilangan prima? 15 bisakah dibagi habis dengan 2? Tidak bisa, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 kita bagi 3, bisa, Nak? Bisa. Berapa hasilnya, Nak? 5. Nah, 5 ini termasuk ke bilangan prima. Jika sudah habis, jika sudah nampak bilangan primanya, kita stop pohon faktornya. Jadi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2, 2, 2, 3, dan faktorisasi 30 adalah 2, 3, dan 5. Nah, kita tulis di sini. Faktorisasi prima 24 sama dengan, berapa tadi, Nak? Ada 2. Kita kali 2. Ada lagi 2. Kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau 2, karena 2-nya sama dan ada 3, kita buat pangkat 3. Kita kali 3. Jadi faktorisasi prima 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 30. Prima 30. Berapa, Nak? Ada 2 kali 3. Kemudian ada 5. Nah, kemudian untuk menentukan FPB-nya adalah kita lihat angka atau bilangan yang sama dari faktorisasi kedua bilangan tersebut. Ada berapa aja, Nak, bilangan yang sama? Ada 2. Di faktorisasi prima 24 ada 2. Di faktorisasi 30 ada 2. Kemudian ada berapa lagi, Nak? Ada 3. Nah, di sini kan faktorisasi prima 24 ada 2 pangkat 3. Dan faktorisasi prima 30 ada 2. 2-nya hanya ada 1. Nah, kita pilih yang mana, Nak? Kita pilih yang nilainya kecil atau bilangannya kecil. Jadi, kita ambil yang 2. 2 pangkat 1 saja. Kemudian kita tulis di sini. PP-nya 2. Nah, angka yang bilangan yang sama lagi yang mana, Nak? 3. Kita kali 3. Nah, 5 hanya dipunyai oleh 30 kan? Tidak ada di faktorisasi prima 24. Makanya kita tidak tulis angka 5 di FPB-nya. Nah, FPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Sudah paham, anak-anak? Nah, cara yang kedua untuk menentukan FPB adalah dengan teknik sengkedan. Cara yang kedua adalah dengan teknik sengkedan atau tabel. Jadi, kita membuat sebuah tabel. Nah, contohnya tentukan FPB dari 24 dan 30. Nah, untuk mencari
dengan cara teknik sengkedan adalah kita membuat tabel, sebuah tabel. Jadi kita buat dulu tabel seperti ini. Kita buat dulu angka yang kita cari. Kita mau cari adalah 24 dan 30. Kemudian untuk di sebelah kiri ini kita buat adalah bilangan-bilangan prima, sama seperti pohon faktor sebelumnya. Bilangan prima ada bilangan berapa aja sih tadi, Nak? Ada 2. Kemudian ada berapa lagi, Nak? 3, 5, 7. Kemudian ada 11. Ada 13. Ada berapa lagi, Nak? 17 dan seterusnya. Nah, kita mulai dari bilangan berapa dulu, Nak? Bilangan 2. Nah, kita bagi 24 dibagi 2 berapa, Nak? 12. 30 kita bagi 2 berapa, Nak? 15. Kemudian kita garis. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima. Berapa lagi, Nak? Kita bagi 2 dulu. Jangan langsung ke 3 ya, Nak. Kita coba dulu 2. 12 dibagi 2 berapa, Nak? 6. Nah, 15 dibagi 2 berapa, Nak? Nah, karena 15 dibagi 2 tidak bisa, atau 15 tidak bisa dibagi habis oleh 2, kita tulis tetap 15. Nah, sebelumnya 24 dan 30 kan sama-sama bisa dibagi 2. Kita coba lingkari dulu. Kita ingat. Nah, 12 dan 15 tidak bisa dibagi 2, sama-sama tidak bisa dibagi 2, tidak usah dilingkari. Ingat, Nak, kalau bisa sama-sama dibagi dua-duanya, dua bilangannya, kita lingkari. Nah, kemudian kita bagi lagi 6 dan 15. Kita coba lagi bilangan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 15 bagi 2 tadi tidak bisa dibagi habis karena kita tulis tetap 15. Kemudian kita garis lagi. Nah, karena tadi 15 tidak bisa dibagi habis dengan 2, nah 3 itu termasuk bilangan prima dan hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut dan 1, kita mulai lagi dengan bilangan 3. Kita bagi dengan 3. Bilangan prima berikutnya. Setelah 2 tadi kan ada 3. 3 kita bagi 3. Berapa, Nak? 1. Nah, 15 kita bagi 3 bisa kan, Nak? Ya, berapa, Nak? 5. Karena 3 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3, kita lingkari lagi. Oke, lanjut. Nah, 5 ini termasuk ke bilangan prima. Maka dari itu hanya bisa dibagi dengan bilangan 5 dan 1. Nah, 1 itu tidak termasuk bilangan prima. Jadi, kita buat adalah kita bagi 5. 1 bagi 5 kan tidak bisa dibagi habis. Hasilnya 0, sekian. Jadi, kita tetap tulis 1. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, setelah habis 1 semuanya, kita stop sampai situ. Dan 1 dengan 5 itu tidak bisa habis dibagi 5, jadi kita tidak bulatkan. Nah, untuk menentukan FPB dari 24 dan 30 adalah melihat bilangan yang bisa sama-sama dibagi dari 2 bilangan tersebut. Tadi sudah kita lingkari yang bisa dibagi 2 bilangan tersebut, sama-sama bisa dibagi. Ada 2 dan 3, kita tinggal masukin. 2 dikali 3. Hasilnya berapa, Nak? 2 kali 3 adalah 6. Jadi, FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Jadi, dengan teknik sengkedan ini juga sama dengan menentukan KPK. Kalau KPK itu bilangan yang di sebelah kiri semua ini kita kali. Sedangkan FPB kita pilih yang hanya bisa dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Sudah paham, anak-anak?
Nah, sekarang kita lanjut ke materi pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jadi, banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB. Nah, contohnya, Ani memiliki 10 buku dan 12 pensil. Buku dan pensil tersebut akan dibagi kepada temannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah temannya yang akan menerima buku dan pensil? Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mencari FPB dari 10 dan 12. Nah, kita tentukan adalah FPB dari 10 dan 12. Nah, kita tentukan FPB dari 10 dan 12. Kita coba dengan cara pohon faktor saja. Kamu bisa menyelesaikannya dengan pohon faktor atau dengan teknik sengkedan. Miss mau coba dengan teknik pohon faktor. Kita coba dulu faktorisasi prima dari 10. Kita cari dulu. Kita mulai dari bilangan 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, karena 5 ini termasuk bilangan prima, kita stop. Kemudian, kita cari faktorisasi prima dari 12. 12 bagi 2 adalah 6. Kita lanjut lagi. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, karena 3 sudah bilangan prima, kita stop. Untuk itu, kita tulis dulu. Faktorisasi prima 10 sama dengan 2 dikali 5. 2 kali 5. Kemudian, faktorisasi prima 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Baru kita tentukan FPB-nya dengan melihat bilangan yang sama. Dan jika ada bilangan yang sama, kita ambil bilangan yang terkecil. Nah, yang bilangan yang sama adalah 2 di 10, faktorisasi 10 ada 2. Di faktorisasi prima 12 ada 2 pangkat 2. Nah, karena di sini sama-sama 2 tapi 2-nya berbeda, kita ambil yang bilangan yang terkecil. Jadi kita pilih yang 2 saja. Kita tulis 2. Ada lagi bilangan yang mana? Tidak ada kan? Jadi FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Berapa jumlah temannya yang akan menerima buku dan pensil? Nah, kita buat. Jadi, ada 2 orang yang akan menerima buku dan pensil. Nah, kemudian contoh yang kedua, Riko latihan badminton setiap 4 hari sekali. Intan latihan badminton setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 15 Mei 2018, mereka latihan badminton bersama. Nah, pertanyaannya adalah berapa hari sekali mereka latihan badminton bersama? Nah, penyelesaian pada contoh ini adalah dengan mencari
KPK dari 4 dan 6. Nah, kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Kita bisa mencarinya dengan pohon faktor, dengan teknik sengkedan, ataupun dengan cara mencari kelipatannya. Nah, Miss mau mencari dengan cara pohon faktor. Nah, kita coba dulu mencari faktorisasi prima dari 4. Kamu buat dulu pohon faktor dari 4. Kita bagi dengan bilangan prima mulai dari 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, karena 2 sudah bilangan prima, kita stop sampai di sini. Lanjut, kita cari faktorisasi prima dari 6. Kamu bagi dengan bilangan prima ya, nak. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa, nak? 3. Nah, karena 3 sudah termasuk ke bilangan prima, maka kita stop. Nah, kita buat dulu faktorisasi prima empat adalah 2 kali 2. Nah, kita lanjutkan, kita tulis faktorisasi prima 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi, untuk menentukan KPK dari pohon faktor adalah mengkalikan semua bilangan primanya. Nah, jika ada bilangan faktorisasi prima yang sama, kita ambil bilangan yang terbesarnya. Jadi, kita masukkan dulu 2. Nah, karena di sini ada 2 pangkat 2 dan 2, kita ambil yang besarnya. 2 pangkat 2. Kemudian kita kali dengan 3. Walaupun dia tidak sama, tetap kita ambil. Kalau FVB itu bilangan yang sama-sama mempunyai bilangan yang sama antara kedua bilangan. Antara kedua faktorisasi prima. Nah, KPK ini semua bilangannya yang kita ambil. Jadi, 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, pertanyaannya tadi adalah, berapa hari sekali mereka latihan badminton bersama? Jadi, penyelesaiannya adalah mereka latihan badminton bersama setiap 12 hari. Sudah paham anak-anak, Miss? Nah, bagaimana cara kita membedakan penyelesaian soal cerita tentang KPK dan FVB? Caranya adalah, jika untuk mencari KPK, jika pada soal ditanyakan kapan kejadian bersamaan lagi atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kalinya. Nah, jadi jika ada soal ditanya kapan mereka akan bertemu bersama lagi atau kapan terjadinya untuk kedua kalinya, itu untuk menanyakan KPK. Sedangkan FPB jika pada soal ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang. Jadi misalnya kita dicari berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut, itu menanyakan FPB. Atau pada soal sebelumnya, berapa jumlah temannya yang akan menerima buku dan pensil. Nah, jika ada menemui soal seperti itu untuk menanyakan FPB. Nah, sudah paham anak-anak, Miss? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang telah kami pelajari tadi dapat kami pahami dan kami ingat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.